Latar terbentuknya dinasti Abbasiyah. Kekuasaan dinasti Bani Abbasiyah melanjutkan kekuasaan dinasti Bani Umayyah. Dinamakan Daulah Abbasiyah karena para pendiri dan penguasa dinasti ini adalah keturunan Abbas, paman Nabi Muhammad SAW. Dinasti Abbasiyah didirikan oleh Abdullah As-Soffah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Al-Abbas. Dia dilahirkan di Humaimah pada tahun 104 Hijriah dan dilantik menjadi khalifah pada tanggal 3 Rabiul Awal 132 Hijriah. Kekuasaan dinasti Bani Abbasiyah berlangsung dari tahun 750 sampai 1258 Masehi. Pada abad ke-7 terjadi pemberontakan di seluruh negeri. Pemberontakan yang paling dahsyat dan merupakan puncak dari segala pemberontakan, yakni perang antara pasukan Abul Abbas melawan pasukan Marwan bin Muhammad, dinasti Bani Umayyah. Perang ini akhirnya dimenangkan oleh pasukan Abul Abbas. Dengan jatuhnya negeri Syria, berakhirlah riwayat dinasti Bani Umayyah dan bersama dengan itu bangkitlah kekuasaan Abbasiyah. Dari sini dapat diketahui bahwa bangkitnya Daulah Abbasiyah bukan saja pergantian dinasti, akan tetapi lebih dari itu adalah penggantian struktur sosial dan ideologi, sehingga dapat dikatakan bahwa kebangkitan Daulah Bani Abbasiyah merupakan suatu revolusi. Setelah Bani berdiri, terdapat 3 tempat yang menjadi pusat kegiatan kelompok Bani Abbas. Antara satu dengan yang lain mempunyai kedudukan tersendiri dalam memainkan peranannya untuk menegakkan kekuasaan keluarga besar paman Nabi Muhammad SAW, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib. 3 tempat itu adalah Humaimah, Kufah, dan Khorasan. Yang pertama, Humaimah. Humaimah merupakan kota kecil tempat keluarga Bani Hashim bermukim, baik dari kalangan pendukung Ali maupun pendukung keluarga Abbas. Di sini pula perancangan berdirinya dinasti Abbasiyah dipersiapkan. Salah seorang pimpinannya adalah Al-Imam Muhammad bin Ali, sedangkan pimpinan utamanya Imam Ibrahim telah diketahui keberadaannya dan ditangkap, dipenjarakan dan akhirnya dieksekusi oleh Khalifah Umayyah terakhir, Marwan bin Muhammad. Yang kedua, Kufah. Kufah merupakan kota yang penduduknya menganut aliran Syiah, pendukung Ali bin Abi Thalib. Ia bermusuhan secara terang-terangan dengan golongan Bani Umayyah. Demikian pula dengan Khorasan, kota yang penduduknya mendukung Bani Hashim. Ia mempunyai warga yang bersifat pemberani, kuat fisiknya, tegap tinggi, teguh pendirian, tidak mudah terpengaruh nafsu, dan tidak mudah bingung dengan kepercayaan yang menyimpang. Disinilah diharapkan dakwah kaum Abbasiyah mendapatkan dukungan. Strategi ini akhirnya membuahkan hasil dengan menumbangkan kekuasaan Bani Umayyah dengan khalifah terakhirnya Marwan bin Muhammad. Di bawah pimpinan Muhammad bin Ali al-Abbasi, gerakan Bani Abbas dilakukan dalam 2 fase, yaitu 1. Fase sangat rahasia, dan kedua, fase terang-terangan dan pertempuran. Selama Imam Muhammad masih hidup, gerakan dilakukan sangat rahasia. Propaganda dikirim ke seluruh pelosok negara dan mendapat pengikut yang banyak, terutama dari golongan yang merasa tertindas, bahkan juga dari golongan yang ada pada mulanya mendukung Bani Umayyah. Setelah Imam Muhammad meninggal dan diganti oleh anaknya Ibrahim, maka seorang pemuda Persia yang gagah berani dan cerdas bernama Abu Muslim al-Qusarani bergabung dalam gerakan rahasia ini. Semenjak itu, dimulailah gerakan dengan cara terang-terangan, kemudian cara pertempuran. Akhirnya pada bulan Zulhijjah 132 Hijriah, Marwan, khalifah Bani Umayyah terakhir terbunuh di Fustat, Mesir. Kemudian, Daulah Bani Abbasiyah resmi berdiri. Sistem pemerintahan dinasti Abbasiyah. Selama dinasti Abbasiyah berkuasa, pola pemerintahan yang diterapkan berbeda-beda sesuai dengan perubahan politik, sosial, ekonomi, dan sistem pemerintahan dinasti Abbasiyah dibagi menjadi 5 periode, yaitu periode pertama disebut sebagai periode pengaruh Arab dan Persia pertama pada tahun 132 sampai 232 Hijriah atau 750 sampai 847 Masehi. Periode kedua disebut sebagai periode pengaruh Turki pertama
pada tahun 232 sampai 334 Hijriah atau 847 sampai 945 Masehi. Periode ketiga disebut juga masa pengaruh Persia kedua karena masa kekuasaan dinasti Bani Buaih dalam pemerintahan Daulah Abbasiyah tahun 334 sampai 447 Hijriah atau 945 sampai 1055 Masehi. Periode keempat biasanya disebut juga dengan masa pengaruh Turki kedua di bawah kendali Kesultanan Seljuk Raya Salajik Al-Kubro atau Seljuk Agung karena masa kekuasaan Daulah Bani Seljuk dalam pemerintahan Daulah Abbasiyah pada tahun 447 sampai 590 Hijriah atau 1055 sampai 1194 Masehi. Periode kelima, masa khalifah bebas dari pengaruh dinasti lain, tetapi kekuasaannya hanya efektif di sekitar kota Baghdad dan diakhiri oleh invasi dari bangsa Mongol. Pada tahun 590 sampai 656 Hijriah atau 1194 sampai 1258 Masehi. Perkembangan ilmu pada masa Abbasiyah. Gerakan pembangunan ilmu secara besar-besaran dirintis oleh Khalifah Ja'far al-Mansur setelah ia mendirikan kota Baghdad dan menjadikannya sebagai ibu kota negara. Ia menarik banyak ulama dan para ahli dari berbagai daerah untuk datang dan tinggal di Baghdad. Ia merangsang pembukuan ilmu agama seperti fikih, tafsir, tauhid, hadis, atau ilmu lainnya seperti ilmu bahasa dan ilmu sejarah. Nah, perkembangan ilmu pada masa Abbasiyah dibagi menjadi dua. Yang pertama, perkembangan ilmu nakliyah. Ilmu nakliyah adalah ilmu yang bersumber dari nakli, Al-Quran dan hadis, yang erat kaitannya dengan agama Islam. Ilmu nakliyah yang berkembang pada masa itu sebagai berikut. Yang pertama, ilmu tafsir. Yang kedua, ilmu hadis. Yang ketiga, ilmu kalam. Yang keempat, ilmu tasawuf. Yang kedua, perkembangan ilmu akliyah. Ilmu akliyah dibagi menjadi 5. Yang pertama, ilmu filsafat. Yang kedua, ilmu kedokteran. Yang ketiga, ilmu fisika dan matematika. Yang keempat, ilmu astronomi. Yang kelima, ilmu sejarah dan geografi. Yang ketiga, perkembangan kebudayaan pada masa Abbasiyah. Pada masa Daulah Abbasiyah terdapat 2 kota besar yang menjadi pusat peradaban Islam. Pertama, kota Baghdad, yang tak lain merupakan pusat pemerintahan Daulah Abbasiyah yang didirikan oleh Khalifah Ja'far al-Mansur. Kedua, kota Samarra yang menjadi pusat seni bangunan Islam. Di sana terdapat kurang lebih 17 istana kecil yang menjadi kiblat arsitektur bangunan bagi kota-kota lainnya. Perkembangan kebudayaan pada masa Daulah Abbasiyah telah banyak mengalami kemajuan pada seluruh aspek kehidupan, baik sosial, ekonomi, politik, militer, kesenian, dan lain sebagainya.